Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari ini. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan setiap detik yang kita lalui, semua karena kasih setia Tuhan. Dan kembali, mari pada hari ini kita akan kembali menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan yang akan memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah Yesus, kepuasan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitar kita selalu menawarkan berbagai macam hal yang menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan. Kita melihatnya dalam iklan, media sosial, dan gaya hidup orang lain. Kita terdorong untuk mengejar kekayaan, popularitas, jabatan, atau bahkan sekadar barang-barang material yang baru. Kita berpikir jika saya mendapatkan ini, saya akan bahagia. Namun seringkali setelah kita berhasil meraihnya, kita menyadari bahwa rasa puas itu hanya bersifat sementara. Ada kekosongan yang masih tersisa, dan kita kembali mencari hal berikutnya yang bisa mengisi kekosongan itu. Kita bisa jadi seperti seorang pendaki gunung yang terus mendaki puncak demi puncak. Saat sampai di satu puncak, kita merasa senang. Tetapi tak lama kemudian kita melihat puncak lain yang lebih tinggi dan kita pun mulai mendaki lagi. Nah, siklus ini tidak akan pernah berakhir dan kita bisa lelah secara emosional dan spiritual. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menantang kita untuk melihat kepuasan dari perspektif yang berbeda. Mari kita akan baca Alkitab dalam satu ayat dalam Pengkhotbah pasal pertama ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga orang tidak dapat mengucapkannya. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bapak Ibu Saudara, Salomo penulis kitab Pengkhotbah adalah orang yang memiliki segalanya. Dia punya kekayaan yang luar biasa, hikmat yang tak tertandingi, dan segala kenikmatan dunia yang bisa dibayangkan. Namun pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia atau menjemukan. Pengalaman Salomo menunjukkan bahwa kepuasan sejati tidak bisa ditemukan dalam hal-hal duniawi. Kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan abadi, dan kesuksesan tidak bisa mengisi kekosongan di hati kita. Lalu, di mana kita bisa menemukan kepuasan yang sejati? Kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 17 ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas karena melihat rupa-Mu. Bapak Ibu Saudara, pemazmur memiliki pemahaman yang mendalam tentang di mana kepuasan sejati itu berada. Kepuasan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita raih, melainkan tentang siapa yang kita miliki. Kepuasan sejati datang dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memandang wajah-Nya, ketika kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita, hati kita menjadi tenang dan damai. Hubungan dengan Tuhan memberi kita makna dan tujuan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, kita tidak lagi terombang-ambing oleh janji-janji palsu dunia ini. Kita memiliki sumber kepuasan yang tidak terbatas, yang tidak akan pernah habis atau memudar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berhenti mengejar angin dunia ini
dan mulailah mengejar Tuhan dengan segenap hati kita. Marilah kita mencari Dia setiap hari dalam doa, dalam membaca firman-Nya, dan dalam melayani sesama. Hanya dalam Dia kita akan menemukan kepuasan yang sejati dan abadi. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi dari-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji Tuhan, betapa indahnya kita membawa hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dia sumber damai sejahtera, karena Dia sendiri adalah Raja Damai. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam Dia dan kita menikmati damai sukacita yang sejati dari Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.